Halo sobat pecinta film gratisan, kembali lagi di channel Cerita 21. Kali ini saya akan cerita film yang berjudul Free Fall, tahun 2014. Film ini menceritakan tentang wanita yang membongkar kasus pembunuhan sahabatnya. Rekannya yang mengetahui itu berusaha menyingkirkannya, hingga dia terjebak di dalam lift. Yuk langsung ke ceritanya. Free Fall 2014. Awal cerita film ditampilkan sebuah lobi kantor perusahaan, lalu ada orang jatuh dari atas gedung, dan menimpa mobil yang parkir di depan lobi tersebut. Di sisi lain, wanita yang bekerja di perusahaan itu bernama Jen, dia sedang berlatih bela diri ditemani kekasihnya yang bernama Rai. Rai mengajak Jen untuk berhenti berlatih, dia memeluknya sambil mengobrol tentang pekerjaan Jen. Tiba-tiba televisi menampilkan bos Jen yang bernama Thaddeus Gault sedang tampil di acara berita. Di acara berita itu, dia meyakinkan publik kalau dirinya tidak melakukan kecurangan. Pagi harinya Jen pergi ke kantor seperti biasa. Saat di lobi, dia sibuk mencari kunci lift di tasnya. Melihat hal itu, Lamon yang bekerja sebagai security perusahaan, dengan ramah menawarkan bantuan membukakan pintu lift untuk Jen. Akhirnya dia sampai di lantai 20, dan segera menuju ke ruang kerjanya. Tetapi sebelum masuk ke ruangan, rekannya yang bernama Ronald Taft menghampirinya. Ronald mengatakan kalau pagi itu Mike ditemukan meninggal dunia, dengan cara bunuh diri loncat dari atas gedung. Seketika Jen langsung bersedih dan seakan tak percaya dengan kabar itu. Jen kemudian menuju ruangan Mike, dia tak sengaja menyenggol tumpukan kardus di samping pintu. Sahabatnya yang bernama Colin membantunya, dan memberitahu kalau mereka telah mengemasi barang-barang Mike dengan cepat. Dengan menggunakan helikopter, Gault datang dan menyuruh semua stafnya berkumpul. Dia berceramah dan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Mike. Setelah selesai, dia memanggil Jen dan mengajaknya ke ruangan Mike untuk ngobrol empat mata. Gault meminta Jen untuk mengambil alih posisi Mike di kerjaannya, namun Jen belum bisa menerimanya karena masih dalam suasana duka. Namun Gault mengatakan, kalau itu sebuah kesempatan besar untuk karir Jen. Setelah obrolan itu, Jen terus memandangi bosnya yang berada di ruangan Ronald, dia seolah tak percaya dengan apa yang dikatakan kepadanya. Gault akhirnya pergi dari perusahaannya, namun Jen masih memandanginya dengan rasa curiga. Tiba-tiba Jen mendapat telepon dari istri Mike yang bernama Pam. Pam meminta tolong kepada Jen untuk mengambilkan foto-foto anaknya di meja kerja Mike. Dengan senang hati Jen akan membawa sendiri foto itu kepada Pam, dan dia mengatakan kalau ada hal lain yang bisa dia lakukan, tak usah sungkan untuk memintanya. Jen masuk ke ruangan Mike dan mulai mengemas barangnya, dia tak sengaja menemukan flash disk yang terselip di meja kerja Mike. Jen membawa flash disk itu dan membuka di komputernya. Dia memeriksa satu persatu dokumen yang ada di dalam flash disk itu, hingga dia menemukan ada kejanggalan di dalamnya. Dengan penuh hati-hati, Jen mempelajari dokumen yang janggal tersebut tanpa sepengetahuan orang lain. Colin yang membawakan makanan untuknya, tiba-tiba masuk dan membuat Jen kaget. Melihat ada sesuatu yang dirahasiakan, Colin pun meninggalkannya dengan sedikit kesal. Ronald yang dari tadi memperhatikan Jen sedang menyelidiki sesuatu mulai gelisah. Jen curhat kepada Colin tentang kematian Mike yang menurutnya ada kejanggalan, namun Colin mengatakan kalau itu merupakan hal wajar di sebuah perusahaan. Setelah itu, Jen juga menceritakan kejanggalan yang dia temukan pada Ronald. Dia juga menceritakan temuannya di flash disk Mike yang berisi tentang kejanggalan data keuangan perusahaan, yang melibatkan orang dalam atas penggelapan uang dengan jumlah besar. Ronald meminta Jen untuk merahasiakan hal itu untuk mereka berdua, dan dia meminta memeriksa bersama saat kantor sudah kosong. Hari sudah semakin gelap, namun Jen masih terus memeriksa tentang kebenaran berkas tersebut. Colin menghampirinya dan mengajaknya minum bersama Roy, namun Jen tetap menolak ajakan Colin,
dan mengatakan akan menyusulnya setelah kerjaannya selesai. Beberapa saat kemudian setelah semua orang sudah pada pulang, Ronald masuk ke ruangan Jen. Jen mengatakan, Mike tahu sesuatu hal yang besar dan mengerikan. Ronald menyetop pembicaraan Jen, dan menyuruhnya menyiapkan semua bukti. Ronald akan menghubungi seseorang untuk mengurus kasus tersebut, dan semua akan baik-baik saja. Ronald pun menghubungi seseorang, dan berkata kalau masalahnya sudah menyebar di luar kendalinya, dan dia akan menunggu orang itu di lobi kantor. Hari semakin malam, Jen menyalin berkas-berkas itu sambil menunggu teman Ronald datang. Jen menelpon Ray dan mengobrol tentang kematian Mike. Ray bilang, kalau Jen butuh bantuan, dia akan segera datang membantu. Namun Jen menolaknya, dan harus menyelesaikan kerjaannya sendiri, dan akan membuat Ray bangga kepadanya. Beberapa saat kemudian, tamu Ronald yang bernama Frank datang. Frank langsung datang ke Lamont dan minta diantar ke ruang server. Lamont awalnya ragu untuk mengantarkannya, namun Ronald meyakinkannya kalau itu tidak masalah. Setelah sampai di ruang server, Frank justru bertanya kepada Lamont tentang keluarga, jumlah anak, usia anak, berapa lama bekerja dan asuransi. Lamont menjawab pertanyaan Frank, kalau dia mempunyai 2 orang putri yang masih berusia 4 dan 6 tahun, serta sudah bekerja di perusahaan itu selama 5 tahun. Ronald kemudian mengantar Frank ke ruangan Jen, dan memperkenalkan mereka. Frank pun mulai mewawancara Jen. Frank menanyakan kepada Jen, berapa lama dia kerja, dan apakah Mike atasan yang baik. Jen pun menjawab kalau dia sudah bekerja di sana selama 3 tahun, dan Mike lebih dari seorang atasan, tepatnya ke mentor atau semacam seorang kakak. Frank kemudian menanyakan tentang berkas keuangan yang janggal, dan nama siapa yang terlibat. Jen pun menjawab kalau transfer dibuat untuk rekening luar negeri yang sulit untuk dilacak, sementara nama yang terlibat adalah Thaddeus Gould, yaitu bosnya sendiri. Jen yang mulai merasa tak nyaman akan pergi ke toilet, namun Frank mencegahnya karena wawancara belum selesai. Tiba-tiba Ray menelpon, namun Frank dengan cepat merebut HP itu lalu menghancurkannya. Frank terus menekan dan memaksanya untuk menunjukkan kopian dokumen tersebut. Saat dia menunjukkan bukti kopian dokumen itu, Frank tak sabar dan mengambilnya sendiri. Melihat kesempatan itu, Jen menendang kursi yang mengenainya, dan dia kabur dengan membawa bukti salinannya. Frank pun menembakinya dari kejauhan, namun tak ada yang mengenainya. Sekuat tenaga Jen lari ke lantai bawah untuk menghindar, sementara Frank terus mengejarnya, dan Ronald disuruh pergi ke ruang server. Jen berhasil masuk ke dalam lift, sehingga Frank cukup kesulitan untuk mengejarnya. Sementara itu, Ronald yang berada di ruang server mengotak-atik sistem kontrol lift, sehingga dia dapat menghentikan lift itu secara darurat. Akhirnya lift itu pun berhenti di lantai 10. Saat dia mencoba membukanya, yang dilihat hanyalah dinding. Dia yang sudah panik mencoba memencet tombol darurat, namun layar di tombol itu justru mati, sehingga membuatnya tambah kebingungan. Jen menemukan tombol alarm, dia mulai menekan tombol itu sehingga membuat suara bel berbunyi. Lamont yang mendengar suara alarm langsung datang ke ruang server untuk menemui Ronald. Tiba-tiba dari belakang Frank menyekap Lamont dengan tali sampai dia meninggal. Mereka kemudian mengambil kunci yang dibawa Lamont, dan pergi ke ruang kontrol lift. Setelah sampai di ruang kontrol lift, Frank langsung mencari tombol alarm dan mematikannya. Jen tambah kebingungan, karena semua tombol sudah dimatikan oleh mereka. Sementara di ruang server, Frank dan Ronald terus mengawasi pergerakan Jen yang mencoba membebaskan dirinya dengan berbagai cara. Jen mencoba membuka pintu atas lift yang biasa digunakan teknisi untuk memperbaiki atau mengontrol, namun itu belum berhasil, karena masih ada lapisan pintu yang harus dibuka dari luar. Ronald mempunyai ide untuk memutus kabel lift atau membakarnya. Namun Frank menjawab, kalau semua lift memiliki rem darurat, dan alat pemadam otomatis yang bisa memadamkan api dengan cepat. Frank kemudian mempunyai ide untuk menghubungi Ray pacarnya.
Sementara di bar, Ray dan Colin masih menunggu kedatangan Jane yang sudah semakin malam. Tiba-tiba HP Ray berdering, melihat nomor tak dikenal, Ray akhirnya menolak panggilan itu. Jane tambah panik setelah Frank memberitahunya, kalau dia telah menghubungi Ray, meskipun panggilan itu diabaikan. Frank mengambil kunci dan mencoba membuka dari atas lift. Namun semua kunci yang dibawa Frank tak ada yang cocok, sehingga dia tidak bisa membuka pintu dari atas lift. Frank yang kesal menembaki lift dengan pistolnya, namun peluru di pistolnya tak bisa menembus baja lift di bawahnya. Frank kemudian menemukan stiker jasa servis lift, dan mencatat nomornya. Dia kemudian kembali ke ruang server menemui Ronald. Namun Ronald menyuruh Frank menyerah dan membiarkan orang lain menyelesaikan masalah ini. Frank yang kesal dengan ucapan Ronald emosinya memuncak. Ronald mencoba memberi uang ke Frank untuk permintaan maafnya. Namun Frank menolak dan terus menghajarnya, hingga dia masuk ke ruang hidran. Saat Ronald sudah tak berdaya, Frank mengambil besi lalu memukulkan ke kepala Ronald hingga dia tewas. Adegan berpindah, di mana Gaul sedang menelpon seseorang, dan menyuruhnya membereskan semua kekacauan yang ada, lalu menjanjikan sebuah hadiah. Kembali ke Frank, kali ini dia menghubungi Jane lewat panggilan darurat. Dari percakapan itu, Frank memberitahu Jane, kalau semua orang yang ada di sana sudah dia bunuh, dan sekarang gilirannya. Frank kemudian nekat memanjat lift dari bawah, dia mengganjal pintu itu dengan besi sehingga sedikit terbuka, lalu dia menembaki Jane yang berada di dalamnya. Perut Jane terkena tembakan, beruntung hanya mengenai bagian samping hingga tidak terlalu parah. Jane kemudian pergi ke sudut lift yang membuat Frank susah untuk menembaknya, kemudian dia menendang pistol itu hingga terpental ke dalam lift. Dia balik menyerang Frank dengan cara menginjak tangannya, sehingga membuatnya hampir terjatuh ke terowongan lift yang dipanjatnya. Di tempat lain, Robert yang bekerja sebagai teknisi lift baru saja sampai rumah. Dia disambut istri dan anaknya yang tampak bahagia melihat dia pulang. HP Robert pun berdering, setelah diangkat ternyata itu telepon dari Frank yang memintanya untuk memperbaiki lift di kantornya. Sambil menunggu Robert datang, Frank dan Jane mengobrol lewat panggilan darurat. Frank bercerita kalau Mike tidak mau membantunya, sehingga Frank terpaksa mendorongnya dari atas gedung hingga tewas. Jane bersumpah, kalau Frank dan Gault akan mati di dalam penjara. Robert akhirnya sampai di Gault Tower, tempat di mana Jane terjebak di dalam lift. Frank menyambutnya dengan memakai seragam Lamont, namun Robert yang sedikit curiga menanyakan Lamont ke Frank. Dia menjawab kalau Lamont sakit dan buru-buru ke rumah sakit. Robert pun mulai membuka pintu lift itu dengan kunci khusus yang dia bawa. Setelah naik ke atas lift, Jane berteriak minta tolong, namun Frank mencoba meyakinkan Robert, kalau orang yang terjebak sudah stres. Dari dalam lift, Jane terus mengajak Robert berkomunikasi. Jane bilang kalau Frank orang jahat yang menembakinya. Robert yang sudah curiga, dia melihat peluru di area lift itu, dan beralasan mengambil obeng di luar. Frank yang mengetahui itu langsung menghajar, dan mau membunuh Robert dengan pisau yang dia bawa. Namun Robert mendapat obeng di tangannya, dan langsung ditusukkan ke perut Frank hingga membuatnya terluka. Robert bergegas lari mengambil kunci khususnya, dan pergi ke atas lift untuk menyelamatkan diri. Robert dengan cepat berusaha membuka pintu lift itu dengan obengnya. Sementara Jane yang mengira Robert orang jahat ketakutan, dan bersiap untuk menghajarnya dengan pistol kosong. Setelah dia berhasil masuk ke dalam lift, Jane langsung memukulnya dengan pistol yang dibawa, namun Robert terus mengingatkan Jane, kalau dirinya bukan orang jahat. Setelah mengetahui kalau yang masuk ke dalam lift bukan orang jahat, Jane segera minta maaf, dan menceritakan yang terjadi pada Robert. Robert berkata kepada Jane, kalau di sana merupakan tempat teraman untuk bersembunyi, karena Frank tidak mungkin bisa membuka lift tanpa alat yang dibawanya. Dan dalam 1 jam, istri Robert akan mencari tahu apa yang terjadi, dan akan segera menghubungi seseorang untuk mencarinya. Sementara di bar, waktu menunjukkan jam setengah 10.
Ray yang khawatir dengan Jen segera menjemputnya. Ray meminjam kartu akses Colleen untuk masuk ke gedung tempatnya bekerja. Balik lagi ke Frank, dia berhasil menemukan dompet milik Robert dan mengetahui identitasnya. Dia kemudian mengancam Robert akan mencelakai keluarganya di rumah, jika dia tidak segera keluar. Robert yang takut terjadi sesuatu kepada keluarganya, dia segera keluar dengan bantuan Jen. Setelah membuka pintu, Frank langsung menghajarnya, hingga Robert terjatuh ke dalam lift. Jen yang ikut naik dengan Robert bersembunyi di samping lift, dan dia pun langsung menghajar Frank. Terjadilah perkelahian di atas lift, dan mereka saling mempertahankan diri agar tak jatuh dari sana. Ray yang sudah sampai di lobi segera naik menggunakan lift menuju ruangan Jen. Dari atas lift Frank berhasil memukul Jen hingga membuatnya terjatuh. Namun di saat yang tepat, lift yang digunakan Ray lewat dan menangkap Jen yang jatuh. Frank yang melihat Jen selamat langsung menyusulnya dengan cara memanjat box lift. Namun Jen dengan mudah menendangnya, hingga membuatnya terjatuh dari ketinggian. Melihat Frank masih hidup, Jen meminta Ray untuk menurunkan liftnya, sehingga Frank terlindas lift itu hingga tewas. Akhirnya Jen bisa keluar dari lift itu dengan selamat, dan dia segera pulang untuk meminta bantuan. Akhir cerita. Pagi harinya, Robert yang terluka sudah berada di rumah sakit ditemani istri dan anaknya. Sebulan kemudian, Jen ketemu dengan bosnya Thaddeus Goa'uld, dia berjanji akan mengantar Goa'uld ke penjara. Namun Goa'uld mengatakan, kalau dia tidak bisa dipenjara karena memiliki uang banyak. Jen akhirnya keluar dari perusahaan Goa'uld, dan memilih hidup bersama Ray. Dan seperti janji Jen, Goa'uld akhirnya ditangkap dan ditahan. Selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe. Terima kasih.